Halo guys, selamat datang di Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus dan misteri horor di dunia. Gimana nih puasanya? Lancar? Ada yang bolong? Semoga nggak ada ya. Di misteri kali ini aku bakal membahas dua universitas terangker di Indonesia. Oke? Kampus atau universitas adalah tempat di mana kita menimba ilmu, mendapat tugas banyak, skripsi, nongkrong-nongkrong dengan teman-teman. Namun dari semua aktivitas itu, pasti di setiap kampus memiliki kisah horornya masing-masing. Bener ya kan? Apakah kalian pernah mengalami horor di kampus kalian? Bisa komen di bawah. Ambil nafas dalam-dalam, matikan lampu, stay fokus. Hati-hati tuh di pojok lemari kalian ada apa. Untuk kampus yang pertama yaitu Universitas Negeri Semarang. UNES adalah universitas yang berasal dari Semarang. Lebih tepatnya di daerah Gunung Pati, Semarang. UNES ini didirikan pada tahun 1965. Universitas yang cukup tua, gengs. Anak UNES pasti dong tahu cerita horor kali ini. Cerita ini dulu pernah viral di kalangan mahasiswa UNES atau di mahasiswa lainnya yang tersebar melalui grup WhatsApp, dari mulut ke mulut dan media sosial. Jadi kronologinya seperti ini. Pada saat itu perkuliahan diundur menjadi jam 5:30 sore menjelang maghrib. Kalian tahu kan kalau maghrib itu makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib ini sudah mulai beraktivitas. Nah, ketika mahasiswa ini udah pada datang nih di kelas, dosen tersebut atau dosen yang mengajar itu sudah berada di dalam kelas. Namun anehnya, teman-teman, anehnya ini dosen diem aja. Gila, ini dosen diem aja. Bayangin aja nih, geng. Kalian masuk nih ke kelas, dosennya diem aja, apa enggak horor tuh? Horor ya kan? Diem aja, sepi gitu kan? Nah, pada saat itu, di sore itu, si Komting nih ketua kelas dapat pesan dari dosen yang mengampu pelajaran tersebut. Bunyinya seperti ini. Maaf mas, kelas hari ini kosong ya. Soalnya saya ada urusan mendadak. Dengan panik si Komting nih balas nih pesan. Serius pak, bapak udah berada di depan kelas kita loh. Sambil deg-degan deh, Komting nih deg-degan, panas dingin, takut campur aduk lah kayak gitu. Waduh, cuk, ini cuk. Lanjut. Nah, sang dosen nih menyarankan kepada Komting atau ketua kelas perkuliahan itu, coba deh cek kakinya ada atau enggak. Nah, pada saat itu si Komting nih pura-pura nih jatuhin pulpen ke lantai. Jatuhin lah tuh pulpennya ke lantai. Terkejut lah tuh Komting. Ternyata sang dosen yang berada di depan kelas itu tidak memiliki kaki alias mengambang. Aduh. Sore loh ini. Merinding gila. Dengan panik, takut, deg-degan, Sakomting ini langsung mengabari ke grup line kelas. Bunyinya begini. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang tanpa ada teriakan. Waduh gila sih ya, kalau jadi Komting bingung nih mau ngapain, mau cabut takut dan ya, ini adalah solusi yang terbaik mungkin ya. Nah si Komting ini udah sangat
yakin bahwa yang di depan itu bukan manusia. Karena kakinya nggak ada, gengs. Dan dia diam aja dari tadi. Waduh, nggak beres. Namun akhirnya satu persatu ini mahasiswa itu keluar dari kelas. Keluar. Nah, ini si dosen mulai bergerak, mulai nyamperin si Komting. Ketika udah di depan si Komting nih, depan nih Komting sama dosen ini. Padahal si Komting ini tahu nih, ini bukan orang ini. Nah, dosennya pun bilang kepada si Komting, "Kamu udah tahu saya?" Aduh, saat itu Komting itu langsung berteriak dan cabut keluar dari kelas. Ya gimana gak teriak kan, ngeri banget coy. Gila. Aduh, sore loh padahal, merinding aku. Nah, pada akhirnya mata kuliah tersebut diliburkan beberapa hari karena kejadian itu. Menurut kalian cerita ini apakah hanya cerita saja atau ada yang pernah kejadian seperti ini? Silahkan komen di bawah. Oke? Next. Yang kedua yaitu dari Universitas Airlangga. Universitas yang berasal dari Surabaya ini cukup memiliki cerita yang lumayan mengerikan. Ya nggak lumayan sih, cukup mengerikan menurutku. Cerita horor kali ini itu sudah sering diperbincangkan di Surabaya sana ya, karena sangat horor dan mistisnya. Cerita yang sangat fenomenal di Universitas Airlangga adalah suara tangisan di area parkiran. Siapa nih bagi kalian ya yang sering pulang malam-malam? Biasanya nih anak UKM ya atau organisasi yang pulang malam-malam. Moga kalian gak ketemu nih yang kayak gini, khususnya mahasiswa Airlangga. Oke? Rumor katanya jika kalian dengar tangisan ini di area parkiran Universitas Airlangga, jangan menoleh atau mencari sumber suara tangisan itu, atau kalian akan melihat sosok wanita serta pisau yang menempel di perutnya. Aduh, ngeri sih. Dulu katanya di situ tuh sebelum jadi parkiran itu banyak pepohonan. Nah di situ tuh ada yang bunuh diri, teman-teman. Ya jadi angker deh tempatnya. Ada juga cerita yang lumayan mengerikan juga di Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Farmasi ya, gengs. Sering melihat adanya makhluk gaib di sekitaran habis maghrib, isya, atau di tengah malam sekitar jam 11-an. Ya paling melihat kayak sekelibatan seperti itu, gengs. Nah, dan ada kasus nih mahasiswa yang berjalan di sana, tiba-tiba kakinya seperti ditahan dan tidak bisa digerakkan. Pertanyaannya, siapa nih yang nahan? Tahu siapa yang nahan? Komen di bawah. Ternyata makhluk-makhluk di Universitas Airlangga ini tidak hanya menampakkan, tapi juga berinteraksi dengan mahasiswa. Cuk, merinding cuk. Mantap nih. Sekian info kali ini, silakan share, like, komen, dan subscribe. Oke? Kalian juga bisa request nih info-info apa aja yang akan kita bahas, dan pastikan kalian main Free Fire dengan setan. See you. Bye-bye.